Jatun buku Ganajaka diajari TGJ Manamparae mempunyai arti tidak akan terjadi sesuatu kalau tidak ada yang memulai. Adalah sebuah peribahasa yang berasal dari Kalimantan, tepatnya dari suku Dayak. Kata kiasan tersebut merupakan sebuah peringatan bagi siapa saja pendatang atau orang asing yang menginjakan kaki di bumi tercinta mereka. Pulau Kalimantan juga sering disebut sebagai Pulau Borneo karena mempunyai keunikan pada satwa, budaya, serta kekayaan alamnya. Salah satu yang menjadi perhatian Kalimantan adalah habitat asli hewan-hewan langka yang kini nasibnya tergantung pada perlindungan manusia. Nah, hewan langka apa sajakah yang hanya ada di salah satu pulau yang menjadi paru-paru dunia ini? Berikut rangkuman informasinya untuk Anda. Hewan langka yang hanya ada di Kalimantan yang pertama adalah tupai vampir. Sesuai dengan namanya, tupai ini memang gemar minum darah. Ia juga mempunyai keahlian yang dapat membunuh kijang dengan seketika. Sebuah penelitian pertama kali dilakukan oleh ilmuwan yang berasal dari Universitas Michigan, Amerika Serikat dan Universitas Victoria, Australia. Kedua ilmuwan tersebut mendokumentasikan kehidupan seekor tupai vampir atau hewan yang bernama Retrosciurus macrotis yang habitatnya berada di Taman Nasional Gunung Palung, Kalimantan Barat. Seperti kisah film Edward Cullen di Twilight, hewan ini mengincar darah rusa muncak atau yang biasa disebut kijang menurut warga Borneo. Pergerakan tupai ini dalam berburu biasanya meloncat dari pohon ke leher kijang dan meminum darahnya, bahkan kadang merobek leher mangsanya hingga terbunuh. Bukan itu saja, tupai ini juga memiliki penampilan berbeda dari tupai pada umumnya. Hewan yang biasa beroperasi pada malam hari ini disebut sebagai tupai dengan bulu ekor terlebat dan mempunyai panjang tubuh sekitar 36 cm. Kini populasi tupai vampir terus mengalami penurunan dari 1.500 spesies terus menurun setiap tahunnya hingga menjadi 750 spesies. Hal ini disebabkan karena kehadiran tupai-tupai ini selalu meresahkan warga sehingga diburu secara liar oleh warga lokal maupun para pendatang. Selanjutnya adalah gajah kerdil yang terancam habitatnya. Tepatnya di kawasan habitat gajah Kalimantan atau Elephant Maximus bornensis di Kecamatan Tulin Onsoy, Kabupaten Nunukan yang berada dalam kawasan jantung Borneo yang terancam dikonversi menjadi hamparan tanaman karet, jabon, dan sengon oleh beberapa perusahaan tanaman industri. Hal tersebut tentu saja mengancam populasi gajah kerdil Borneo yang merupakan satu subspesies gajah Asia yang tinggal di Kalimantan. Gajah pygmy Borneo yang berusia 6 bulan mempunyai ketinggian 1,5 meter, sementara gajah dewasa yang berusia 5 tahun berukuran 2,4 meter. Dengan berat badan yang kurang dari 2 ton dan umumnya mereka dapat hidup hingga berusia 70 tahun. Gajah kerdil ini hidup secara bergerombol dan sering ditemukan di Sungai Kinabatangan. Gajah kerdil ini juga tidak tahan terhadap sengatan sinar matahari. Kebanyakan gajah-gajah ini akan berlindung di bawah rindangnya pohon bila sinar matahari mulai menyengat pada siang hari. Hasil penelitian WWF Indonesia menunjukkan kalau gajah kerdil ini berada di posisi genting dan menuju pada tahap langka dan harus segera dilindungi. Pada tahun 2007 hingga 2012, hasil survei menunjukkan populasi gajah kerdil tersebut berada pada jumlah 20-80 ekor saja. Sementara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kaltim menemukan penurunan populasi gajah kerdil hingga 60 ekor karena perburuan liar terhadap gadingnya. Berikutnya adalah kucing merah atau Pardofelis badia yang juga dikenal sebagai kucing asli Kalimantan atau kucing batu Kalimantan. Hewan ini adalah kucing liar endemik dari Pulau Borneo yang paling jarang ditemui dibandingkan dengan spesies kucing lain yang simpatrik. Untuk ukuran, kucing merah ukurannya jauh lebih kecil daripada kucing emas Asia.
Ciri-ciri kucing merah, bulunya berwarna coklat terang dan lebih pucat di tubuh bagian bawah. Bulu pada bagian kaki dan ekor agak pucat dan berwarna merah. Ekornya juga memanjang dan meruncing pada ujungnya dengan garis putih di sisi bawahnya. Pada bagian telinga berbentuk bulat, sementara warna bulu pada bagian luar coklat kehitaman, sedangkan bagian dalam berwarna lebih terang. Panjang kepala dan badan mereka bervariasi mulai dari 49,5 sampai 67 cm. Panjang ekor antara 30 sampai dengan 40,03 cm. Kucing ini juga memiliki berat 3 sampai 4 kg. Pada tahun 2002, IUCN atau International Union for Conservation of Nature mengklasifikasikan hewan ini masuk dalam kategori hewan langka yang hampir punah. Karena mengalami penurunan populasi yang diperkirakan lebih dari 20% pada tahun 2020 akibat hilangnya habitat. Pada tahun 2007, jumlah populasi efektif diperkirakan kurang dari 2.500 ekor kucing dewasa. Selanjutnya kata kepala pipih atau Barbourula kalimantanensis, yakni sejenis kodok dari suku Bombinatoridae. Katak yang langka ini merupakan satu-satunya jenis katak di dunia yang tidak memiliki paru-paru. Meskipun ketiadaan paru-paru ini juga ditemui pada beberapa jenis amfibi lainnya, seperti pada salamander dan juga sejenis Cecilia. Katak ini berukuran sedang. Katak jantan mempunyai panjang tubuh 68 mm, sementara betina mencapai 77 mm. Bagian kepalanya memimpih datar dengan moncong yang lebar dan membundar. Barbourula kalimantanensis hidup dan berkembang biak di akuatik wilayah sungai yang berair dangkal namun jernih, dingin, deras dan berbatu-batu. Dan ia senang bersembunyi di balik bebatuan di dalam air. Mengingat kecilnya populasi dan ancaman kerusakan habitat yang dihadapinya, katak ini digolongkan oleh IUCN ke dalam status genting atau terancam punah. Mengingat perburuan liar yang juga dilakukan warga lokal maupun pendatang. Total berdasarkan survei, kata kepala pipih yang mirip dengan kura-kura ini hanya berjumlah 70 spesies dan terus mengalami penurunan. Mirsa, itulah tadi beberapa hewan langka yang hanya ada di Kalimantan. Semoga informasi tersebut dapat membuka mata kita mengenai pentingnya menjaga populasi hewan-hewan langka yang hanya ada di bumi tercinta kita, Indonesia, khususnya wilayah Kalimantan. Setiap kepribadian pasti mempunyai berbagai macam karya seni. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, ide-ide liar yang dihasilkan oleh para seniman pun makin menggila. Seperti sebuah mobil yang dibuat dari 25.000 ponsel, kemudian sebuah lukisan di pisang. Penasaran? Simak informasi selengkapnya di Spotlight setelah ini.